Dorna Sport resmi mengumumkan bahwa total hasil donasi MotoGP untuk dana pemulihan Racing for Valencia kini dapat dipastikan sebesar 1,6 juta euro atau sebesar 26 miliar rupiah. Berkat komitmen para penggemar MotoGP, lelang memorabilia, dan pengalaman di lokasi dan daring berhasil mengumpulkan lebih dari 300.000 euro. Semua ini dimungkinkan oleh kemurahan hati para pembalap, tim, dan mitra yang menyumbangkan barang-barang untuk setiap lelang. Tim-tim melalui asosiasi mereka IRTA juga menyumbangkan sumbangan mandiri yang cukup besar sebesar 100.000 euro untuk dana CaixaBank, dan Kamar Dagang Barcelona menyumbangkan 50.000 euro. Dan tidak lupa juga dari penjualan tiket, kaos, dan lainnya. Alih-alih hanya menyumbangkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan tiket sebagai bagian dari investasi yang dilakukan untuk menyelenggarakan acara tersebut, Dorna telah memutuskan untuk meningkatkan kontribusinya sebagai bentuk pengakuan atas upaya kolektif ini dan menyumbangkan 1 juta euro penuh untuk dana yang terkumpul bagi Valencia. Total 1,6 juta euro dari semua inisiatif MotoGP akan disalurkan untuk pemulihan kota-kota terdekat dengan sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, dan Chiva. Mereka adalah komunitas yang biasanya akan menerima dampak ekonomi positif dari penyelenggaraan akhir musim dan mereka yang menjadi tuan rumah setiap tahun. CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta mengunjungi kedua kota tersebut saat donasi terakhir diumumkan. Bos KTM Tech3, Hervé Poncharal, mengaku kaget dengan kabar pembalap Formula One, Lewis Hamilton bakal membeli KTM dalam waktu dekat ini. Poncharal merasa rumor itu tidak benar karena tak ada landasan atau sumber yang pasti mengenai kabar tersebut. Karena alasan itulah, Poncharal tak mempercayai kabar Hamilton akan membeli KTM yang dikabarkan tengah terancam bangkrut. Ia pun mengaku hanya merasa heran dari mana awal isu itu mencuat. Rumor-rumor ini sama sekali tidak berdasar, tidak ada sedikit pun kebenaran di dalamnya. Dan saya berasumsi hal ini juga berlaku untuk tim pabrikan. Kami membaca kisah Hamilton dengan heran, ungkap Hervé Poncharal, dikutip dari Crash. Sebelumnya, Hamilton memang diisukan bakal membeli KTM yang tengah dilanda masalah krisis keuangan. Sejauh ini, kontrak seluruh pembalap KTM di MotoGP hanya sampai akhir 2026 saja. Dari sana, rumor itu pun semakin melebar hingga ke Hamilton. Pasalnya pada awal 2024 ini, Hamilton mengakui tertarik untuk membeli salah satu tim di MotoGP. Kendati demikian, saat itu Hamilton belum mempelajari lebih dalam akan pembelian tim tersebut. Ia melihat mungkin keinginan akan terwujud 5 hingga 10 tahun ke depan. Saya selalu mencintai MotoGP. Saya tertarik dengan potensi pertumbuhan olahraga ini, namun saya belum melihat lebih jauh. Namun, apapun mungkin terjadi, saya benar-benar tertarik, seperti yang saya katakan sebelumnya, tentang ekuitas. Denver Broncos sudah menjadi langkah pertama dalam kepemilikan tim. Saya pikir dalam 5 hingga 10 tahun ke depan akan terwujud. Kita lihat saja nanti, ujar Hamilton di awal 2024 lalu. Gelar juara MotoGP 2024 Jorge Martin bersama tim satelit dan pencapaian yang memecahkan rekor pabrikan Italia dalam 3 tahun terakhir dengan 55 kemenangan dalam 78 balapan, menggarisbawahi peran Luigi Daligna, arsitek dari supremasi historisnya. Bersamaan dengan 19 kemenangan Grand Prix, Ducati juga meraih total 53 podium pada 2024, 10 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Namun, jika ada satu statistik yang paling mewakili dominasi pabrikan Borgo Panigale, itu adalah bahwa Ducati berhasil mengunci podium sebanyak 14 kali yang merupakan rekor baru. Selain itu, Ducati memiliki setidaknya satu pembalap yang naik podium dalam 66 balapan terakhir dan minimal satu motor di barisan terdepan dalam 80 putaran terakhir. Berdasarkan angka-angka tersebut, para pembalap Ducati bisa dibilang layak mendapatkan pengakuan terbesar atas performa mereka selama beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinannya Daligna, tim asal Italia ini telah mencapai level yang tidak dapat dicapai oleh para rivalnya. Dan semua tanda menunjukkan bahwa tren ini akan terus berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Namun, Daligna menegaskan bahwa motivasinya bukan untuk mendominasi kejuaraan MotoGP, tetapi hanya untuk menang. Yang penting adalah menang, bukan menyapu bersih. Ketika Anda menyapu bersih, Anda menjadi tidak populer. Faktanya, saya pikir
Merek lain melihat saya seperti itu, dan itu membuat saya merasa tidak enak. Saya bekerja untuk terus menang, meskipun terkadang kami sedikit melebih-lebihkan dan berada dalam situasi seperti saat ini. Tapi tujuan saya bukan untuk melampaui tahun sebelumnya setiap tahun, melainkan untuk menang, sederhana, ujar Dalikna dalam wawancara eksklusif dengan Motorsport. Monster Energy Yamaha resmi menggunakan apparel dari brand Macron dengan kontrak multitahun. Macron akan menjadi supplier untuk pakaian tim di lintasan, saat perjalanan tim, dan pakaian korporat. Sebelumnya, tim Monster Energy Yamaha berkolaborasi dengan VR46 Racing Apparel sejak 2021 silam. Sekilas tentang Macron. Macron adalah brand apparel olahraga asal Italia yang menjadi supplier dari berbagai ajang olahraga, seperti sepak bola, rugby, basket, dan lain-lain. Klub sepak bola yang disponsori Macron antara lain Bologna FC, FC Basel, Real Sociedad, Crystal Palace, dan masih banyak lagi. Alex Rins harus menjalani hari ulang tahunnya yang ke-29 pada 8 Desember 2024, lalu dengan menjalani operasi kaki kanan. Kaki Rins ini diketahui sempat patah usai ia kecelakaan parah di Mugello, Italia pada 2023 dan tak kunjung pulih, bahkan sudah menjalani operasi kedua. Ini merupakan operasi ketiga, dan Rins menyatakan bahwa operasi kali ini lebih kecil dan diharapkan cepat pulih. Terima kasih atas ucapan terbaik kalian. Saya mendapatkan hadiah ulang tahun berbentuk operasi kecil demi memulai 2025 dengan kebugaran yang sempurna, ujarnya via Instagram. Bersama para juara dunia di berbagai kejuaraan balap roda 2, pembalap Turki Toprak Razgatlioglu hadir sebagai juara dunia World Superbike. Pencapaian yang memiliki value tersendiri di tahun 2024 ini karena diperoleh di tahun pertamanya bersama pabrikan BMW. Tahun 2025, Toprak akan berusaha mengulang apa yang ia telah perbuat di atas BMW M1000 RR terbaru. Namun untuk 2026, ia menegaskan kembali keinginannya ke MotoGP. Saya sangat senang menjadi bagian dari keluarga ini. Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik tahun ini. Kami telah memenangkan gelar, dan ini merupakan tahun yang luar biasa. Selamat untuk semua juara. Saya berharap tahun depan, gelar ini bisa kita raih lagi, imbuhnya. Ketika ditanya oleh Jorge Viegas, Presiden Federasi Sepeda Motor Internasional selama gala, dia sekali lagi menegaskan kembali gagasannya untuk menjadi bagian dari MotoGP. Maukah Anda melihat saya di kejuaraan dunia? Saya harap begitu. Saya berharap bisa mewujudkan impian naik ke MotoGP. Kita lihat saja di masa depan. Saya punya kontrak 1 tahun lagi dengan BMW, tapi saya tidak tahu apakah kami bisa pergi ke kejuaraan dunia dengan merek tersebut. Lihat saja, tahun 2026 saya bebas. Kita lihat saja nanti. Tapi saya punya 1 tahun lagi bersama BMW, dan saya fokus pada musim depan. Saya perlu mendapatkan gelar lain, ujarnya.